Saya kalau misalnya Gemes Lur. pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek. Kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu. Ya, lu juga nanti mati, lu hampir dikubur, hampir dikubur. Harus Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Lur? Welcome back to my channel. Masih nih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke Lur, di kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang pastinya masih viral nih Lur ya, dan rame banget nih di media sosial atau di berita lainnya Lur. Ini masih tentang perseteruan Hercules dengan Purnawirawan TNI dari Bapak Sutioso, tapi sudah minta maaf Pak Herculesnya, dan Bapak Gatot nih. Hingga ini ada satu mantan Jenderal Kopassus, Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat, muncul di tengah perseteruan mantan preman Tanah Abang Hercules dengan sejumlah Purnawirawan TNI yang kian-kian memanas Lur. Nah, Bapak Yayat Sudrajat ini murka Lur ya, setelah Hercules menghina mantan petinggi Kopassus, Letjen Purnawirawan Sutioso, dan mengancam juga Gubernur Jawa Barat Kang Deddy. Nah, bagaimana kelanjutannya nih? Jadi penasaran Lur ya? Tapi sebelumnya jangan lupa Lur ya, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channelnya. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Ayo. Oke Lur, ini dia videonya. Monggo. Just. Katanya mau kudeta presiden lah, apalah kudeta apa. Ini sebelumnya Lur ya, sebelumnya ini Bang Hercules ini membuat statement seperti ini Lur. Jadi membuat kata-kata omongannya dia itu para purnawirawan TNI jadi geram kepadanya Lur. Waduh, Hercules hati-hati. Kepala kamu deh kita kudeta mau kita presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta kita presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimunculkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Rakyat. Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu sudahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah sementara, tinggal nunggu sementara yang mau dipanggil sama Allah. Nah, ini Anda pernah punya pengalaman ya dengan Hercules ini dengan ya, Pak Yayat ya? Iya. Pada saat saya di tim-tim ya, pada saat diajak pendapat waktu itu ya. Pangkatnya apa pada waktu itu? Saya masih Letnan Kolonel, karena Letnan saya waktu itu sebagai Dansatgas Intelijen Tribuana 8 dari Kopassus. Iya, oke. Nah, terus bagaimana itu ceritanya Anda dengan Hercules ini? Jadi begini, saya waktu itu memang ditugaskan ya oleh satuan ya ke sana untuk melaksanakan operasi intelijen di dalam rangka untuk bagaimana supaya jajak pendapat itu berjalan baik lah gitu ya, berjalan baik. Nah, saat itu pos saya itu di Kolmerah, di Dili. Ya. Kemudian malam lah mungkin setelah maghrib gitu, datang Hercules ngadep saya. Dan ya saya tahu lah Hercules itu siapa gitu ya. Kemudian karena dia bawa nama Pak Zaki Anwar, saya kalau senior udah pasti saya respect lah. Saya melihat Pak Zaki itu orang yang sangat dihormati. Waktu itu jabatan Pak Zaki apa? Pak, ya. jabatan Pak Zaki apa? Pak Zaki waktu itu beliau mengkoordinasikan
akhirnya mengkoordinasikan atau sebagai advisor untuk operasi intelijen. Ya, ya. Beliau ini Beliau AKABRI 71 ya, dan Pak Yayat Ya, 82. 71, ya. Jadi senior Bapak Ya. lah ya. Ya, betul ya. Oh, jauh. Ya. Oke, silakan. Nah, Hmm. dia menghadap saya, intinya bahwa yang bersangkutan mau ke kampung halamannya. Di mana itu? Tapi, kalau saya tidak salah ya, itu di sekitar Nike atau mana gitu ya. Tetapi di tim lah. Saya mungkin saya salah karena sudah Cukup lama sekali ya. Ya. Tetapi intinya bahwa dia mau ke kampung halamannya, Ya. dia tidak berani karena memang di sana pada saat itu di mana-mana chaos ya, di mana-mana chaos ya. Chaos. Sehingga ya karena dia bawa nama Pak Zeki Anwar, ya saya siapkan lah. Ya, dan aman gitu, aman. Pengawalan. Jadi harusnya dia tuh apapun ya, sangat harusnya terima kasih kepada jajaran TNI itu. Makanya kok saya melihat sekarang itu, apalagi si jubirnya itu, Rasman. yang bicara tentang Pak Gatot, siapa itu namanya yang botak yang gendut Rasman. itu loh. Rasman. Siapa? Botak. Rasman. Ya, itulah ya. bulat. Itu. Waduh, saya rasanya marah sekali gitu. Marah sekali. Wah, itu sama dengan menghina TNI. Termasuk si Hercules itu yang dia bilang masalah Pak Sutioso itu sudah mulutnya bau tanah. Waduh, sebenarnya saya baret merah ya, baret merah. Dan Pak Gatot pun itu adalah keluarga Korps Baret Merah. Beliau itu ikut latihan loh. Ya. Kalau saya seusia Pak Gatot, ya, saya nggak sanggup, saya ikut latihan Kopassus di titik-titik yang memang dia tidak secara keseluruhan, tetapi di titik-titik yang kritikal dia ikut latihan. Dia ikut latihan. Saya sangat hormat gitu, karena kebetulan beliau itu juga di samping satu angkatan dengan saya. Pada saat beliau Kasad, saya ini Aspam Kasad. Beliau Panglima TNI, saya Kabais. Jadi saya tahu persis bagaimana jiwanya Pak Gatot Nurmantio untuk istilahnya siap apapun dia korbankan untuk bangsa dan negara. Lah ini ada orang kayak si botak itu gendut ngomong bahwa Gatot Nurmantio itu tidak berhasil, KKB itu juga apa yang dihasilkan, Masya Allah. Itu sama dengan menghina prajurit kita yang sudah gugur. Dan kalau misalnya coba dicek, pada saat zaman Pak Gatot Panglima TNI, ya, mana jatuh korban banyak di TNI? Beliau berhasil untuk membebaskan sandera pada saat itu ribuan, itu di Timika. Timika, ya betul. Ya. Timika, mungkin Mas Hersu adalah tuh dokumennya ya. Yang mati adalah KKP. Dan beliau melantik prajurit KPLB di tempat tersebut. Kenaikan pangkat luar biasa ya. Bukan main. Ya. Nah kalau si botak gendut ini ngomong bahwa apa yang sudah dihasilkan, lo sekarang apa yang sudah dia lakukan? Oh dia preman kok. Apa yang dia lakukan? Introspeksi diri. Apa yang sudah dia lakukan untuk negara dan bangsa? Bandingkan dengan prajurit TNI yang gugur di medan operasi. Termasuk jangan salah, Pak Gatot lah yang menginisiasi pembebasan sandera di Filipina. Jadi saya waktu itu Kabais. Dan saya mohon maaf ya, itu Pak Gatot itu diem gitu loh. Tetapi dia operasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sampai tuntas, sampai sekarang tidak ada lagi perampokan atau penculikan lagi. Dia pegang itu Nur Missouri. Jadi beliau tidak perlu istilahnya gembar-gembor, tetapi dia lakukan apa yang harus dia lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini mohon maaf ini, iblis-iblis yang berwujud manusia ini ngomong seenaknya aja. Loh, saya panas itu lihatnya itu. Bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI. Kemudian juga Pak Sutioso Baret Merah. Itu si Hercules itu diselamatkan. Harusnya dia sadar bahwa dia bukan
saja bau tanah, dia itu hampir dikubur gitu. Dan dia apa istilahnya diselamatkan kemudian dirawat di RSPAD. Ya. Di RSPAD. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang? Merasa sudah hebat, paling hebat. Lah apa sih? Apa memang dia kepalanya kalau ditembak enggak mati dia? Mati dia. Ya punten ya. Karena dia ngomong kasar, jadi saya juga harus ngomong kasar gitu loh. Ya. Saya rasanya mendidih. Sebenarnya bukan hanya Pak Gatot yang marah melihat istilahnya sesepuh TNI, mulai dari Patri kemudian dan Wito, mantan kepala staf angkatan ada semua di situ. Itu dihina seperti itu, siapa yang tidak marah? Walaupun dia tidak misalnya menghina Pak Gatot, dia tidak menghina saya. Tapi dada saya ini bergolak gitu. Itu beliau itu mantan pejabat di jajaran TNI, baik darat, laut maupun udara. Artinya beliau itu orang-orang pilihan dan memang punya kapabilitas dan sumbangsih kepada negara ini bukan main gitu. Loh kok dia ngomong seenaknya? Jadi sebenarnya semua prajurit marah, Mas Ersu, marah. Cuma kita menahan diri gitu loh. Sudahlah. Jadi bukan hanya Pak Gatot. Jadi kalau si botak gendut itu kenapa kok Gatot yang marah? Kita kan tidak menyinggung Gatot. Loh, bukan masalahnya itu. Kita ini punya jiwa korsa. Mas Hersu, ya, kalau di medan pertempuran ini ada anggota kita yang mati, tidak akan mungkin kita biarkan, kita tinggalkan. Itu mesti walaupun kita harus berkorban berikutnya karena menolong atau misalnya membawa mayat rekan kita, itu kita rela gitu loh, kita siap untuk itu. Itulah namanya jiwa korsa. Jadi beda dengan punten ya orang sipil gitu ya. Kalau orang sipil ya gue masing-masing dong, gue lulu kan. Di tentara tidak bisa begitu. Itulah yang namanya jiwa korsa. Begitu seniornya atau sesepuh TNI itu dihina seperti itu, ya menurut saya itu udah penghinaan ya. Dibilang apa mulutnya sudah bau tanah. Ya. Sekarang apa yang sudah dilakukan si Hercules maupun si gendut botak itu kepada negara dan bangsa? Yang ada adalah dia sampah masyarakat. Yang ada adalah dia membela orang yang bayar untuk mencari duit dengan melakukan penekanan kepada rakyat. Kita tahulah, kita fakta kita bicara. Jadi kalau misalnya Pak Sutioso bicara harus dievaluasi kembali, dilihat kembali masalah ormas, menurut saya benar. Karena itu adalah sebenarnya premanisme. Punten ya, kalau yang ormas yang baik ini tidak gebiah uyah ya. Saya berbicara siapa yang disampaikan oleh si gendut itulah ya, si Hercules lah ya. Dan semua orang tahu lah kalau si Hercules itu memang preman gitu. Dan dia bisa hebat seperti itu menurut dia ya. Kalau saya nggak hebat gitu. Kan tadi udah sampaikan. Dia balik ke kampungnya aja dia takut. Balik ke kampungnya dia takut pada saat diajak pendapat. Ya, saya ketemu dia. Dia minta bantuan saya untuk Pak, tolong saya pengawal saya dikawal dengan membawa nama Pak Jeki Anwar. Jadi Mas Hersu, sebenarnya dada ini pengen meledak gitu loh. Dengan omongan-omongan dia itu. Nggak tahu diri. Ya. Saya walaupun misalnya berseberangan dengan siapa gitu, dengan senior saya, nggak akan mungkin saya mau bicara kemudian menghinakan senior saya. Oh, nggak akan mungkin. Ya, walaupun misalnya saya tidak sepakat, tidak sependapat gitu. Nggak, karena saya tetap satu di kita ini secara budaya yang muda harus menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua juga harus menyayangi yang muda. Harus kan itu etika. Saya nggak ngerti, mungkin karena si Hercules tapi badannya punten ya, tidak seperti Hercules gitu kan. Mungkin dia nggak ngerti, nggak paham gitu apa sih etika budaya di Indonesia, karena dia kan awalnya dari tim-tim.
Dan dia juga bukan karena cinta ke Indonesia, dia lari dari sana, takut dia dari tim-tim itu. Ya. Beda dengan si Eriko yang sama-sama dengan saya pada saat diajak pendapat. Eriko Guterres ya. Memang wajahnya itu merah putih waktu itu. Pak, saya siap apapun mati siap, tetapi saya tetap pro integrasi. Ya. Wah, itu benar-benar di merah dadanya merah putih sampai dia ikut ngungsi ke Kupang sana. Ini pengalaman saya pada saat diajak pendapat ya. Ya, oke. Jadi saya balik ke Timur Timur. Iya. Oke, kalau sebagian Pak Yayat warga Jawa Barat, sekarang juga lagi ramai di Jawa Barat. Bagaimana sebagai warga Jawa Barat? Kang Deddy. Nah itu, jadi saya justru sebenarnya orang-orang Jawa Barat ini ya bangun itu. Deddy Mulyadi itu bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan. Dia tahu persis bagaimana penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat gitu. Makanya dia terus belusukan itu betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat. Lalu dia orang Jawa Barat. Lalu sekarang si Hercules. Punten ya, si Hercules ini apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya? Negara dan bangsa Indonesia. Cek orang Barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah kan ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja, ya. Nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya. Sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Gitu loh. Ya. Oke. Jadi kok sekarang dia sesepuh TNI, dia sesepuh Kopassus Pak Sutioso, kok enak aja dia ngomong. Waduh, saya kalau misalnya gemes pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek tuh. Ya, hanya kita karena ini negara hukum. Ya. Tetapi bukan karena mentang-mentang wah HAM apa segala macam dia manfaatkan, kemudian dia sak maunya. Jadi kalau saya sih itu iblis berwujud manusia, punten dia katanya sudah masuk agama Islam ya. Tetapi sekarang coba cek introspeksi diri, apa sih yang dia lakukan? Apakah sesuai dengan syariah Islam? Saya bisa menganalisa, ya. Dari omongan seperti itu saja, kita sudah mendapat gambaran bagaimana kelakuan dia. Apakah mentang-mentang saya justru curiga sekarang, ya kan? Karena datang ke Solo, ya toh, ke tempatnya Dek Jokowi, ya kan? Loh kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat? Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu. Ya. Itu aja tanda bagaimana kelakuan dia. Bagaimana apa istilahnya attitude dia berkomunikasi dengan masyarakat, merasa sok jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh, atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Terus dia matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Ya harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Harusnya itu diingatkan oleh Yang Maha Kuasa supaya lu sadar gitu loh, ya. Gue datang lagi si gendut botak itu ngebela si Hercules. Ya. Jadi ya saya punten ini kepada masyarakat ya, saya ngomong begini karena udah keterlaluan, nggak ada emosi, etika gitu loh, ya. Pak Sutioso itu ya pada saat operasi pertama perintah negara untuk ke tim-tim ya karena untuk apa istilahnya karena kan ada pro integrasi itu yang menghendaki berintegrasinya dia dengan Indonesia. Itu Pak Sutioso itu penugasan dengan
one way ticket, menyusup dia ke sana. Ada dulu di Kopassus terkenal operasi di tim-tim itu, penyusupan itu yang operasinya sandinya adalah Umi Tuti. Umi Tuti. Yang tidak berpakaian dinas, one way ticket. One way Dan ticket. dia lakukan itu untuk apa? Untuk bangsa dan Tuti. negara, Ya. demi melaksanakan perintah negara. Ya. Oke lur, iki yang ngejos ganjos. Lur, wakil kita pokoknya jos lah. Waduh. Yang memanas lur ya, seperti biasa video ini kita reaksi atas permintaan banyak banget dari dulur semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Tadi sudah kita simak nih, kita tonton bareng-bareng nih. Ya begitulah lur ya, benar-benar kian memanas lur. Waduh, kacau nih kacau. Bagaimana tadi dengan geramnya mantan Jenderal Kopassus ini Pak Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat ini muncul di tengah perseteruan tersebut lur ya. Dan Pak Yayat ini juga murka ya setelah Hercules menghina mantan petinggi Kopassus Pak Sutioso dan juga mengancam Gubernur Jawa Barat Kang Deddy. Dan seperti perkataan Letjen Purnawirawan Yayat Sudrajat yang tadi kita simak bareng-bareng lur ya, intinya dia katanya mau ke kampung halamannya aja tidak berani katanya Bapak Jenderal lur. Hercules nggak berani katanya pulang kampung lur karena itu saat itu di mana-mana chaos lur ya, karena dia bawa nama Pak Jeki Anwar, saya siapkan dan aman katanya. Dan lantas itu juga Pak Yayat itu mengatakan kini tak terima dengan sikap Hercules yang membangkang terhadap para pensiunan TNI yang dulu pernah berjasa terhadap Hercules. Wah itu lur, wah, pokoknya tadi banyak banget lur dengan emosi, waduh dengan geram banget itu Pak Jenderal ini dengan Hercules. Waduh, dan sebagai info lur ya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat ini lahir tanggal 15 Juni 1959, adalah purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang terakhir berdinas militer menjabat Sesmenko Polhukam. Nah, Yayat merupakan alumnus Akademi Militer tahun 1982. Nah, ia berpengalaman dalam bidang infanteri Kopassus. Waduh, jabatan sebelumnya Jenderal Bintang 2 ini adalah Kepala Bais TNI. Nah, bagaimana menurut dulur-dulur semua nih tentang video yang tadi? Tulis di kolom komentar lur ya. Dan juga bagi dulur-dulur semua yang mau request video mana lagi, menyarankan, silahkan ketik di kolom komentar dan insya Allah kita akan mereaksinya. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semua. Dan semoga semuanya diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan, serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share, dan channel ini di subscribe. Mohon dengan sangat untuk di subscribe. Terima kasih juga yang sudah mensubscribe. Terima kasih juga bagi dulurku yang sudah mampir juga. Terima kasih untuk semuanya. Dan tetap dukung channel ini agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.